Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Akhirnya minggu kemarin bulan puasa selesai dan orang Islam di seluruh dunia rayain Hari Raya Idul Fitri atau kalau di Indonesia biasa disebut Hari Lebaran. Pertama saya dan saudara-saudara yang lain sholat id di masjid dekat rumah. Pas sholat id itu ada ceramahnya. Nah ceramahnya itu pakai bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda sehari-hari sih saya masih ngerti, tapi ceramahnya kemarin itu pakai bahasa Sunda yang halus, jadi saya nggak ngerti sama sekali. Terus abis itu kami ziarah ke makam keluarga. Makam keluarga ada di kebun dekat rumah. Kami berdoa di sana untuk keluarga yang udah meninggal. Pas hari Lebaran suasana kota Pangandaran rame banget. Ramenya itu bukan karena ada banyak orang yang mudik, tapi karena banyak orang yang datang untuk wisata. Jalanan kota Pangandaran yang tadinya sepi jadi rame dengan mobil dan motor orang yang mau ke pantai. Kami sekeluarga juga jalan-jalan ke pantai loh. Supaya bisa renang di pantai, kami berangkat pagi-pagi. Kami sampai di pantai yang namanya Batu Karas sekitar jam 6 pagi, tapi ternyata banyak orang yang datang lebih pagi daripada kami. Pantai Batu Karas ini salah satu pantai yang terkenal di Pangandaran. Batu Karas terkenal karena ombaknya yang bagus untuk surfing. Kalau ada yang mau coba jalan-jalan ke sini, kabarin aja ya. Terus orang yang paling senang selama Lebaran kemarin adalah ibu mertua saya. Biasanya dia tinggal berdua aja dengan kakak ipar saya, tapi Lebaran kali ini hampir semua anak dan cucunya datang. Jadi karena itu suasana rumahnya jadi rame banget. Ibu mertua saya dikenal di keluarga sebagai ibu-ibu yang nggak bisa diam. Dia selalu ada kerjaan dan gesit banget. Tiba-tiba muncul, tapi tiba-tiba ngilang entah kemana. Kemarin dia juga ambil buah pepaya pakai tangga loh. Cucunya yang lihat udah teriak-teriak khawatir, tapi dia santai banget ambil buah pepaya yang tinggi. Dia dekat dengan semua cucunya, karena semua cucunya itu selalu dimanja sama dia. Oke, tadi itu cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Seperti yang tadi saya ceritain, pas sholat Idul Fitri, ceramahnya itu disampaikan pakai bahasa Sunda yang halus. Bahasa Sunda yang halus itu maksudnya bahasa Sunda yang sopan banget ya. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu kalau bahasa Sunda itu sedikit mirip dengan bahasa Jepang karena punya tingkatan bahasa. Sama dengan bahasa Jepang, di bahasa Sunda itu ada bahasa biasa, ada bahasa sopan, dan ada bahasa halus atau bahasa yang lebih sopan. Saya lama tinggal di Jawa Barat, tapi karena dari kecil di rumah selalu pakai bahasa Indonesia, jadi saya nggak bisa pakai bahasa Sunda. Walaupun nggak bisa, tapi kalau denger sih ngerti sedikit. Kalau bahasa Jepang itu kan walaupun ada tingkatan bahasanya, tapi kadang asal katanya masih sama. Misalnya, doko iku no, terus bentuk sopannya jadi doko ni ikimasu ka? Terus
bentuk lebih sopannya lagi jadi doko ni ikarimasu ka gitu ya. Nah, kalau bahasa Sunda, kadang kata-kata yang dipakainya itu beda. Misalnya kita pakai frase yang sama dengan yang tadi ya, artinya mau pergi kemana gitu. Pertama, bentuk yang biasanya reka mana gitu. Terus bentuk sopannya jadi arek indit kamana. Terus bentuk lebih sopannya lagi jadi bade angkat kamana gitu. Oh ya, contoh bahasa Sunda yang tadi itu saya dapat dari hasil tanya-tanya ke orang di Pangandaran ya. Mungkin orang Sunda di daerah lain tahu bahasa yang lebih sopan lagi. Terus sebatas yang saya tahu, kalau bahasa sopan di bahasa Jepang itu kan cuma dipakai ke orang-orang dari luar keluarga atau orang yang nggak akrab aja ya. Kalau ke keluarga sendiri atau ke teman yang udah akrab itu kita nggak pakai bahasa Jepang yang sopan lagi kan ya. Jadi kita nggak mungkin ngobrol ke keluarga sendiri pakai bahasa Songkeigo gitu kan ya. Nah, mengenai penggunaan Songkeigo sendiri saya juga belum paham banget sih. Jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau Songkeigo di bahasa Jepang kan penggunaannya kayak tadi. Nah, kalau bahasa Sunda itu beda. Selain dipakai untuk orang yang belum akrab, bahasa Sunda yang sopan itu juga harus digunakan pada orang yang lebih tua. Jadi intinya di dalam keluarga pun kita harus pakai bahasa yang sopan waktu ngobrol sama anggota keluarga yang lain yang lebih tua. Saya bukan mau bilang kalau bahasa di dalam keluarga Jepang nggak sopan ya, tapi saya lagi jelasin penggunaan bahasa sopan di antara bahasa Jepang dan bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Sunda itu diibaratkan jadi bahasa Jepang, kita ngomong ke bapak kita sendiri itu gini, "Otosan, doko ni ikarimasu ka?" gitu. Ini kalau ada penjelasan saya yang aneh atau nggak jelas, tolong kasih tahu aja ya. Terus yang bedain orang Jawa Barat dengan daerah lainnya adalah orang Jawa Barat itu suka makan sayuran mentah. Misalnya makan lalapan. Lalapan adalah sayuran mentah yang dimakan sama sambal. Sebenarnya lalapan itu ada juga sih di masakan daerah lain, tapi kalau lalapan di daerah Jawa Barat itu kayaknya wajib ada ya. Kalau kalian makan di restoran Sunda, pasti ada lalapan dan sambal. Terus di Jawa Barat ada makanan mirip gado-gado, tapi pakai sayuran mentah. Namanya karedok. Kalau gado-gado kan pakai sayuran yang direbus. Nah, kalau karedok pakai sayuran mentah. Rasanya sama seperti gado-gado, tapi teksturnya renyah. Kalau disimpulin secara umum, makanan Sunda itu kesannya lebih ringan dan rasanya lebih ke rasa yang gurih. Beda dengan masakan daerah Jawa Tengah yang punya kesan lebih berat dan rasanya cenderung manis. Terus tentunya beda banget sama makanan Sumatera yang banyak pakai santan ya. Untuk kalian yang nonton video ini mohon diingat bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah murni dari pengalaman pribadi saya. Hidup saya インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。